Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati akramati fid darin amin. Atau berkata ia suami, anti tariqun, kamu tertalak amsi kemarin. Wa qasada, dan bertujuan ia suami, ay yaqa'a fil hali, bahwa jatuh talak pada saat itu. Mustanidan, hal keadaan bersandar, ilaihi, kepadanya suami. Waqa'a fil hali, kepadanya kemarin ams, bersandar kepadanya ams kemarin. Waqa'a fil hali, saya jatuh talak ketika itu. Walana qasdul istinadi dal ams, dan sia-sialah walagha qasdul istinadi ilal ams, dan sia-sialah tujuan menyandarkan kepada ams li istihalatihi, karena mustahilnya menyandarkan kepada ams. Wakila, pendapat kedua, laghun, itu sia-sia, ai la yaqa'u bihi syai'un, tidak terjatuh dengannya kata-kata oleh apapun. Liqasdihi bihi mustahilan, karena maksudnya suami dengannya ams itu mustahil. Istinadil dengannya menyandarkan kepada ams itu mustahil. Au qasada, atau bertujuan ia suami, annahu, sesungguhnya suami, talaqa, telah mentalak, talaqa amsi, telah mentalak ia kemarin, ia suami kemarin. Wahia al-an, dan dianya istri sekarang. Mu'taddatun, wanita yang menjalani masa iddah. Suddiqa biyaminihi, bisa dibenarkan ia suami dengan sumpahnya suami. Bidzalika, dalam hal demikian. Wa takunu iddatuha min amsil madhkuri, dan jadilah iddahnya istri dari sejak kemarin yang disebutkan. In saddaqathu, jika membenarkan ia istri akannya suami, min waqtil ikrari, dari waktu pengakuan. In kadzabat, wa min, in saddaqat, jika membenarkan ia istri akan suami. Wa min waqtil ikrari in kadzabat, dan dari waktu pengakuan jika mendustakan ia suami akannya mendustakan ia istri akannya suami. Qala talaqtu fi nikahin akhar, atau suami berkata, aku mentalak pada nikah yang lain. Ai ghairi hadzal nikahi, artinya selain nikah yang ini. Fa in urifa, maka jika diketahui at-talaqul mazkuru bi nikahihi, oleh talak tersebut dengan nikah yang lain, suddiqa biyamini, dibenarkan dengan sumpahnya suami, fi iradatihi, pada maksudnya suami. Wa illa, dan jika tidak diketahui, fala yusaddaku, maka tidak dibenarkan sumpahnya suami. Wa yuhkamu biwuqu'it talaqi fil hal, dan diputuskan dengan terjadinya talak ketika itu. Kama qalahu fi syahri shagir, sebagaimana berkata
oleh Imam Rafi'i akan pernyataan tersebut dalam kitab Syarah Shaghir, wa naqala fihi anil imami, dan mengutip oleh Imam Rafi'i padanya Syarah Shaghir dari Imam Haramain, annahu yanbaghi an yuqbala fi ma qalahu, bahwa sesungguhnya sepatutnya bahwa diterima pada sesuatu yang dikatakan oleh imam, diterima apanya suami, pada sesuatu yang diterima oleh suami, pada sesuatu yang dikatakan oleh suami, lihtimali, karena memungkinkan perkataan tersebut, wa iktasara fil kabiri, dan membatasi oleh Imam Rafi'i pada kitab Kabir, ala bahthil imami min ghairi uzwin ilaihi, atas kajian imam dari tidak menisbatkan kepadanya imam, wa tabi'ahu fir raudati, dan mengikutkan oleh Imam Nawawi akannya pendapat imam dalam kitab Raudah, wal awwalu naqalahul imamu wal Baghawi anil ashabi, dan pendapat pertama itu menukil akannya pendapat oleh Imam Haramain dan Imam Baghawi dari para murid-muridnya. Nah, titik. Itu baru satu materi. Ketika suami bilang kepada istrinya, anti tolikun amsi, amsi itu bina kasrah selama-lamanya. Mau dia huruf jar, nggak ada huruf jar, bacanya amsi. Kamu saya ceraikan kemarin. Ucapan itu memiliki beberapa mafhum, beberapa makna. Satu, kalau suami bertujuan untuk menjatuhkan talak filhal saat sekarang, tapi disandarkan ke kemarin, maka jatuhlah talak saat itu juga. Dia bilang anti tolikun amsi, kamu jatuh talak kemarin. Tujuan dia ngucapin kata-kata itu adalah menjatuhkan talak sekarang. Tujuannya menjatuhkan talak hari ini, tapi dia sandarkan ke kemarin. Kalau begitu kejadiannya, maka talaknya langsung jatuh. Dan sia-sialah penyandaran ke kemarin. Kenapa sia-sia? Karena itu mustahil. Menurut pendapat yang kedua, ucapan itu jadi sia-sia. Akhirnya tidak satu pun talak yang jatuh dengan ucapan itu, dikarenakan suami punya tujuan dengan kata-katanya perkara yang mustahil. Nah, bermaksud terhadap perkara mustahil ya batal. Perkara mustahil tidak bisa jadikan maksud. Nah, opsi kedua, suami bermaksud dalam ucapan itu, maksud suami adalah dia memberikan pernyataan bahwasanya dia telah menceraikan istrinya kemarin dan istrinya sekarang sedang menjalankan iddah. Itu maksud kata-kata dia itu, bukan dia tukang talak, tapi pengen menginformasikan bahwasanya dia telah mentalak istrinya kemarin dan sekarang istrinya sedang menjalankan iddah. Kalau itu tujuan suami, kalau itu ulasan suami atas ucapan tersebut, maka dia dibenarkan dengan sumpahnya. Berarti jatuh talak. Dan si istrinya menjalankan iddah dari kemarin tersebut. Kalau istrinya membenarkan pernyataan suami. Kalau suaminya tidak, kalau istrinya tidak membenarkan pernyataan suaminya, maka talaknya jatuh sejak suami memberikan pengakuan. Berarti hari ini, bukan kemarin. Sudah. Itu opsi nomor 2. Opsi nomor 3. Kata suami, anti tolikun amsi, maksud saya adalah talaqtuhu fi nikahil akhar. Kemarin itu kan kemarin hari kemarin, tapi kemarin itu talak. Aku telah pernah menceraikan dia
di nikah yang lain dulu. Jadi nikah saya sama dia ini bukan kali ini saja, tapi dulu saya juga pernah nikah dengan dia. Nikah kemarin maksudnya, bukan hari kemarin, nikah yang kemarin, nikah yang dulu. Kemarin tuh bagi kita udah ngobrol kan, masuk orang Arab tuh kemarin tuh nggak mana hakiki. Kemarin dia datang. Kemarin harusnya kan sebelum hari ini. Nah, sebelum hari ini tuh kemarin. Kalau sebelum hari ini, kemarin lusa. Nah, kemarin lusa. Tapi kadang-kadang sekarang sudah hari Selasa, datangnya hari Ahad, kita bilang kemarin juga. Nah, padahal tahun dulu bilang kemarin juga. Nah, kalau suami ngomongnya begitu, anti tolikun amsi, kamu jatuh talak kemarin, maksud saya adalah aku sudah pernah mencarikan dia di nikah yang dulu, bukan nikah yang ini. Kalau itu penjelasan suami atas ucapan itu, bagaimana hukum syara menyikapinya? Kalau memang diketahui suami itu pernah menceraikan di nikah yang dulu, maka dia dibenarkan dalam sumpahnya. Memang masyarakat tahu ini nikah kali kedua, dulu pernah nikah dia sekali, dulu pernah cerai. Tapi kalau dalam catatan sejarah dia ini nikah kali pertamanya, dibilang nikah kemarin, langsung dibantah. Nggak benar berarti, kamu baru nikah kali ini dan dia, sebelumnya belum pernah menikah dengan dia. Nikah yang mana? Berarti tertolak. Atau dia memang diketahui pernah nikah sebelumnya dengan dia, tapi tidak pernah terdengar talak, maka tidak dibenarkanlah ucapan suami. Ucapan itu dianggap menjatuhkan talak untuk sekarang. Pernyataan ini ditegaskan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Shaghir. Pernyataan itu juga dikutip, pernyataan itu dikutip oleh Imam Rafi'i di dalam Syarah Shaghir adalah pendapat Imam Haramain. Salah. Wa naqala fi anil Imam Rafi'i juga mengutip di dalam kitab Syarah Shaghir dari Imam Haramain, sepantasnya diterima saja. Enggak perlu kita cek. Yang penting kita tahu dia pernah nikah dulu sebelumnya. Apakah ada talak, enggak ada talak. Kalau dia bilang itu talak kemarin, terima saja. Titik. Berarti ada dua pendapat. Nah, dua pendapat. Pendapat pertama itu adalah pendapat Imam Haramain, Imam Baghawi dari murid Imam Syafi'i. Nah, pendapat pertama itu pendapat Imam Haramain, Imam Baghawi dari murid Imam Syafi'i yang mengatakan tidak diterima. Kenapa Imam Haramain di dalam kitab Syarah Shaghir lewat pernyataan Imam Rafi'i itu diterima saja? Karena ada kemungkinan hal itu terjadi. Kan kita tidak tahu talak orang. Talak itu kan bukan perkara yang masih tersebar dalam masyarakat. Talak itu kan satu kejadian yang bisa terjadi dengan hanya suami istri tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan perceraian yang tahu cuma mereka berdua, yang lain nggak ada yang tahu. Bahkan anaknya pun nggak tahu. Begitu rapi dia susun, anak sendiri nggak tahu. Nah, apalagi ucapan talak. Tapi dalam kitab Syarah Kabir, Imam Rafi'i hanya mencukupkan pembahasan Imam Haramain saja, tanpa ada komentar daripada beliau. Itu penjelasan Imam Jalaluddin setelah meriset karangan beberapa ulama, Syarah Shaghir, Syarah Kabir, Raudhah, As-Raudhah. Kenapa hanya kitab-kitab itu yang diriset? Karena itu imam terkemuka dari ulama mujtahid tarjih. Nah, dua ulama terkemuka dalam mazhab Imam Syafi'i mujtahid tarjih adalah Nawawi, Rafi'i. Maka kitab mereka yang jadikan dasar oleh Imam Jalaluddin. Sekali-sekali ada juga dikutip pendapat Imam Haramain, imam yang lain. Itu dalam masalah tertentu.
Tapi kalau masalah secara global, secara keseluruhan, itu pasti Imam Nawawi marfi. Syarah Raudhah, Asar Raudhah, Syarah Mu'azzab, Syarah Saghir, Syarah Kabir. Nah, kenapa nggak ada di angka kitab yang lain-lain gitu? Khair. Lanjut. Wa adawatut ta'liq. Wa adawatut ta'liq. Adapun lafaz-lafaz ta'liq seperti man, kalaman, dakhalat, seperti siapa saja. Contoh, siapa saja yang masuk fid dari min zaujati, pada rumah dari para istriku, fahiya talikun, maka dia para istri itu tertalak. Wa in, wa idza, wa mata, wa matama, wa kullama, dan jika, bila, kapan, kapanpun dan setiap kali. Nahun, seperti indah khaltid daro, jika kamu masuk rumah, dan apabila, atau kapan, atau kapanpun, atau setiap kali kamu masuk akan rumah, niscaya fa'anti tolikun, maka kamu tertalak. Wa'ai, dan manapun, contoh seperti ai waktin dakhalti, manapun waktu kamu masuk ad-daro, akan rumah, fa'anti tolikun, niscaya kamu tertalak. Wala yaktadina fauron, dan tidak menuntut oleh mereka akan segera, fi mu'allaq alaih, pada mu'allaq alaih, in allaqo bi itsbati, jika suami mentaklik dengan penetapan, ai bi musbitin, dengan perbuatan yang ditetapkan, kaddukhuli fima zukira, seperti masuknya pada sesuatu yang disebutkan, fi ghairi khulqin, pada selain khuluq, amma fihi, adapun padanya khuluq, fa istaratu fauru fi ba'diha, niscaya disyaratkan akan segera pada sebagian adat-adat atau lafaz-lafaz, lil muawadah, karena muawadah. Nahun indominti, seperti jika kamu jamin, wa idza a'taiti, dan apabila kamu berikan, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Illa, kecuali, anti tolikun in syi'ti, kamu tertalak jika kamu menghendaki, jika kamu mau. Fa innahu yaqtadi fawra fil masyiati, maka sesungguhnya menuntut akan segera dalam berkehendak. Sesungguhnya in syi'ti, sesungguhnya kata-kata in syi'ti itu menuntut akan segera pada berkehendaknya, akan berkehendaknya. Litadamunihi, karena mengandung kalimat in syi'ti itu tamlikat tolaki, mempermilikan tolak. Katolki nafsika, seperti katoliki nafsika, seperti mentalak. Katoliki nafsaka, nafsaki, talaklah dirimu. Wala takarruran, tikraran. Ada setelah alif ro, alif pertama? Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti alif. Wala takarruran. Itu alif cuma satu. Enggak ada alif ya? Enggak ada alif. Takarruran. Pada alif setelah ke. Oh, enggak ada. Nah, kalau nggak ada boleh takarruran. Kalau ada alif tikraran. Oke. Wala takarruran illa kullama, dan tidak berulang kecuali setiap kali. Fa innaha takbihi, maka sesungguhnya kullama, karena sesungguhnya kullama itu menghendaki berulang-ulang, dan akan datang taklik dengan menafi.
Nah, titik. Jadi alat-alat taklik itu, tali talak adalah mengkaitkan talak dengan sebuah kejadian. Alat yang digunakan, maksud alat di sini, kata yang digunakan untuk taklik itu banyak. Pertama, man. Contoh, man dakhalti fid dari min zaujati fayatabik. Siapa yang masuk ke rumah dari sekian istriku, dia jatuh talak. Itu berarti mentaklik. Yang kedua, in. Yang ketiga, idza. Kita antum in, idza, wa idza mata. Ada wa atau wa idza mata. Wa idza wa mata. Wa idza wa mata. Kemudian Wa mata lu. wa matama. Berarti ukur atau. Kemudian alat taklik in. Yang ketiga idza. Yang keempat mata. Yang kelima matama. Yang keenam kullama. Contohnya in dakhaltid dar. Jika kamu masuk rumah, contohnya fa'anti talik. Atau idza dakhaltid dar fa'anti talik. Atau mata dakhaltid dar fa'anti talik. Atau matama dakhaltid dar fa'anti talik. Atau kullama dakhaltiha fa'anti talik. Itu semua contoh-contohnya. Yang ketujuh, ayu. Contohnya ayyi waqtin dakhaltid dara fa'anti talik. Kapan saja kamu masuk rumah maka kamu jatuh talak. Nah, itu alat taklik. Hukumnya adalah apabila seseorang menggunakan kata-kata tersebut maka tidak berkehendak cepat. Enggak ada kehendak cepat di situ. Kalau suaminya ngomong hari ini, lalu istrinya masuk rumah besok, minggu besok, bulan besok, tahun besok, 3 tahun lagi, maka tetap jatuh talak. Itu mana layak tadi orang. In anlaqa bi isbat. Syaratnya kalau ditaklik dengan isbat. Itu jika kamu masuk rumah, jika kamu makan, jika kamu tidur, jika kamu pergi, jika kamu mandi, itu namanya isbat. Tapi kalau dikatakan jika kamu tidak masuk, nah ini taklik dengan nafi. Jika kamu tidak pergi, kamu jatuh talak. Jika kamu enggak ikut dengan saya, kamu jatuh talak. Itu mentaklik dengan nafi. Itu nanti di belakang. Wasaitit takliku bin nafi. Nanti kan ada ulasan tentang mentaklik dengan nafi. Sekarang mentaklik dengan isbat. Contohnya masuk rumah. Pada selain khulu. Jadi tidak harus segera ditunaikan oleh istri pada selain khulu. Kalau khulu yang ditaklik, maka harus segera. Nah, amma fihi, adapun soal khulu maka diserahkan segera. Di sebagiannya, enggak semua. Kenapa? Karena khulu itu muawadah. Muawadah itu harus segera. Jual beli itu harus segera. Ijab kabul segera, gadai-menggadai segera. Antara ijab sama kabulnya itu harus langsung, tidak boleh terjeda kecuali hanya kadar tanafus atau kadar gugup. Nah, sudah. Contohnya indeminti, kalau kamu menanggung hutang aku maka kamu jatuh talak. Berarti mentaklik talak kalau istrinya bersedia menanggung hutang suami. Kalau kamu mau membayarkan hutang saya di kedai senilai 500.000 rupiah, kamu jatuh talak. Itu kan taklik. Takliknya itu bermakna khulu'.
Nah itu harus cepat. Istri harus bilang, aku bersedia. Kalau dia jawab tidak langsung, batal talik. Setelah 1 jam baru dia bayarkan, nggak jatuh talaknya. Dia harus katakan, aku bersedia. Nah, idza ataiti, apabila kamu berikan ke aku uang senilai sekian, maka kamu jatuh talak. Kamu kayak juga itu. Idza menurut kaidah di atas harus segera? Tidak harus. Tapi karena ini berkaitan khulu, karena dia adalah takliknya kepada pembayaran, maka harus segera. Sebagaimana pembahasan khulu ini telah terdahulu. Kecuali anti talik in shifti. Apakah ini khulu? Tidak. Ini hanya taklik biasa. Tapi taklik biasa menggunakan kata in di sini harusnya adalah la yaqtadina fauran. Tapi di sini harus fauran. Kenapa harus fauran? Karena fil masyiah. Nah, karena itu dikaitkan dengan keinginan. Ketika sesuatu dikaitkan dengan keinginan, maka maknanya adalah suami telah memberikan hak talak kepada istrinya. Ketika suami memberikan hak talak kepada istrinya, berarti berlakulah hukum hibah. Kalau bab hibah maka harus segera, karena hibah itu harus segera. Begitu. Jadi ilahnya ini kepada la yaqtadina fauran illa anti talik insyiti. Jadi ilah ada 2, illa yaqtadina fauran illa fi khulu. Walaupun enggak ada lafaz illa di situ, tapi mustasnayat. Semua ada alat ta'liq yang ada di atas la yaqtadina fauran kecuali 1 khulu. Karena muawadhah. Yang kedua insyiti. Kenapa? Karena masyiah. Dikaitkan dengan masyiah. Kenapa dikaitkan masyiah harus faurun? Karena masyiah bermakna tamlikut tolak. Wala tikraran, wala takarruran. Boleh kedua cara baca. Atau kepada la yaqtadina fauran. Jadi kata-kata di atas itu tidak masuk berulang-ulang. Jika kamu masuk rumah, kamu jatuh talak. Sejak diucapkan itu, masuklah istrinya ke rumah, maka jatuhlah talak. Tentu istrinya keluar rumah, dia masuk lagi, jatuh talak lagi enggak? Hah? Tidak. Kan ada bilang wala yaqtadi takrar. Tidak berpengaruh, tidak bermakna berulang-ulang. Kalau kamu masuk rumah, kamu jatuh talak. Apabila kamu masuk rumah, kamu jatuh talak. Siapa saja di antara kalian masuk rumah, maka jatuh talak. Siapa saja masuk rumah kepada dari istrinya, masuk ke rumah, jatuhlah talaknya. Ketika dia keluar dan masuk lagi, enggak berlaku lagi. Dia sekalian. Itu maknanya wala takrara. Kecuali kata-kata kullama. Tadi kan ada kalimat ta'liq kullama. Ada waktu ta'liq di antaranya adalah kullama. Nah, kalau kullama itu taqtadih. Itu bermaksud berulang kali. Masuk ke rumah jatuh talak 1, masuk lagi dia kali kedua jatuh talak 2, masuk dia kali ketiga jatuh 3 talak, masuk kali keempat jatuh 3 saja. Titik. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qala idza talaqtuki fa anti taliqun. Ya suami, apabila aku menjatuhkan talak kepadamu, fa anti taliqun, maka kamu jatuh talak. Summa talaqa, kemudian mentalak ya suami
au alqa bi sifatin, atau mentaklik ia suami dengan sifat, fawujidat yang lalu ditemukan akan ia sifat, fatalqatani, maka jatuh dua talak. Wahidatun bitadliqi bitanjizi, bermula yang pertama jatuh talak dengan tadliq, talak secara langsung, atau ta'liqi bisifatin, atau dengan ta'liq dengan sifat, wujidat yang ditemukan akan ia sifat, wa ukhra bita'liqi bihi, dan yang lain dengan ta'liq dengan talak. Qala, atau berkata ia suami, kullama, setiap kali, waqa'a talaqi alaiki, mutalaq, jatuh ya talak, setiap kali jatuh ya talak. Waqa'a talaqi, jatuh talakku, setiap kali jatuh talakku terhadapmu, fa anti taliqun, maka kamu itu jatuh talak. Fatalaqa, lalu mentalak ia suami, fa thalathun fi mamsusatin, maka jatuh talak 3 pada wanita yang sudah disentuh. Wahidatun ditanjizi, 1 dengan sebab secara langsung, wa thintani bita'liqi bikullama, dan 2 dengan sebab ta'liq dengan kata-kata kullama. Wahidatun biwuqu'il munjazati, di mana yang satu dengan jatuh talak secara langsung, wa ukhra biwuqu'i hadhil wahidah, dan yang lain dengan jatuh ini yang satu. Wa fi ghairiha, dan pada selainnya, ai ghairil mamsusati, yaitu selain wanita yang sudah pernah disentuh, talqatun, hanya jatuh suatu talak, li'annaha tabinu, karena sesungguhnya wanita ghair mamsusah itu telah menjadi talak bain, bil munjazati, dengan langsung, dengan secara langsung. Fala yaqul mu'allaqu ba'daha, maka tidak jatuhlah mu'allaq setelahnya mamsusah. Walau qala, dan jikalau berkata ia suami, wa tahtahu arba'un, dan berada di bawah tanggungannya oleh 4 istri, walahu abidun, dan baginya suami itu ada beberapa orang budak. Apa katanya? In talaqtu wahidatan fa'abdun hurrun, jika aku mentalak akan 1 orang istri, lalu maka budak, 1 orang budak merdeka. Wa in talaqtu thintaini, jika aku mentalak akan 2 orang istri, fa'abdani hurrani, maka 2 orang budakku itu, 2 orang budak itu merdeka. Wa in talaqtu thalathan fa thalathatun, jika aku mentalak 3 orang istri, maka 3 orang budak merdeka, maka 3 orang min abidi ahrarun, dari budak-budakku itu merdeka. Wa in talaqtu arba'an, jika aku mentalak akan 4 orang istri, arba'atun min abidi ahrarun, maka 4 orang dari budak-budakku itu merdeka. Fatalaqa arba'an ma'an, maka mentalak ia suami, lalu mentalak ia suami akan 4 orang istri ma'an sekaligus, secara bersamaan. Au murattaban, atau secara berurutan. Ataqa asyratun, niscaya merdekalah 10 orang min abidihi, dari budak-budaknya suami. Hidun ditolakil pula, 1 orang merdeka dengan sebab mentalak istri yang pertama. Wasnani ditolakil tsaniyati, 2 orang budak merdeka dengan sebab mentalak istri yang kedua. Wa thalathatun bitolakil tsalitsati,
dan 3 orang dengan sebab mentalak istri yang ketiga, wa arba'atun bitolaki rabi'ati, dan 4 orang budak merdeka dengan sebab mentalak istri yang keempat, wa majmu'u dzalik asyratun, dan bermula jumlah demikian itu 10. Oke, sebelum panjang ceritanya, kalau suami berkata kepada istrinya, idza talaqtuki fa anti taliq, apabila aku ceraikan kamu maka kamu jatuh talak. Aku ceraikan kamu maka kamu jatuh talak. Kemudian menceraikan ia suami, pembahasannya belum ada, jawabannya nanti. Au anlaqa bi sifatin, atau mentaklik ia suami dengan sifat. Nah, inda khatid dara fa anti talik. Jika kamu masuk rumah, kamu jatuh talak, maka kamu jatuh talak. Mana bahasanya? Apabila aku ceraikan kamu, kamu jatuh talak. Apabila aku ceraikan kamu, jika aku ceraikan kamu, jika kamu masuk rumah, maka kamu jatuh talak. Itu maksudnya ditaklid dengan sifat. Apabila aku ceraikan kamu, jika kamu masuk rumah, maka kamu jatuh talak. Faujidat, lalu ditemukan sifat tersebut, yaitu istrinya masuk ke rumah, maka jatuh 2 talak. Nah, biar lebih mudah pahami satu contoh saja dulu. Apabila aku ceraikan kamu, kamu jatuh talak. Berapa hitungannya? Apabila aku ceraikan kamu, kamu jatuh talak. Aku ceraikan kamu, jatuh talak? Jatuh. Apabila aku ceraikan kamu, jatuh talak, berarti jatuh 1 lagi. Maka hasilnya 2. Penjelasannya, wahidatun bitatlik bitanjiz, satu talak itu tertalak dengan tanjiz, yaitu tolak tuki. Yang satunya lagi itu dengan talak itu sendiri. Atau kalau ikut contoh nomor 2, yang satunya, yang pertama adalah taklid dengan sifat apabila ditemukan, yaitu dia masuk rumah. Yang satunya lagi karena talak jatuh gara-gara masuk rumah, maka dia dapat bonus 1. Jadi hasilnya 2. Itu kalau menggunakan kalimat idza. Kalau dia menggunakan kalimat kullama waqa'a talaqi alaiki fa anti taliq, setiap kali jatuh talakku kepada kamu, maka kamu jatuh talak. Setiap kali jatuh talakku ke kamu, kamu jatuh talak. Maka jatuhnya 3. Ini kasus sama istri yang sudah digauli setelah akad nikah. Bagaimana prosedur atau cara berpikirnya bisa jatuh 3? Ingat bahasa ulama tadi, apa fungsinya? Takrar. Nah, setiap kali jatuh talakku kepada kamu, jatuh 1 lagi. Maka dikatakan kamu saya ceraikan, jatuh berapa? 2. Kamu saya ceraikan, jatuh berapa? 1. Gara-gara jatuh 1 ini, jatuh 1 lagi. Gara-gara jatuh 1 ini,
jatuh lagi 1, akhirnya 3. Kalau talak 7 sampai 7 habis itu. Tapi karena jumlahnya 3, yang maksimalnya 3. Nah, setiap kali jatuh talak aku ke kamu, maka jatuhlah 1 talak. Jadi kehidupannya normal. Nah, ketika suami ucapkan 1 talak, maka melahirkan talak kedua. Talak kedua melahirkan talak ketiga, karena kullama. Jadi dia sama dengan biji tasbih. Kalau apabila jatuh 1, dia akan jatuh semuanya. Nah, itu berlaku untuk istri yang sudah dia gauli. Kalau istri yang dinikahi belum digauli, maka talak hanya jatuh 1. Kenapa? Ketika dijatuhkan talak 1, istri ini langsung bain. Ketika bain terstoplah talak 2 dan 3. Nah, kemarin sudah dibahas, yang bisa ditalak itu wanita dalam iddah raj'i. Yang bain tidak bisa disusul dengan talak. Titik. Itu 1 poin pembahasan. Kalau si suami punya 4 istri dan dia punya banyak budak, pokoknya banyak, 20 lebih. Lalu dia ngomong begini, in talaqtu wahidatan, apabila aku ceraikan 1 istriku, 1 budakku merdeka. Apabila aku ceraikan 2 istriku, maka 2 budakku merdeka. Apabila aku ceraikan 3 istriku, maka 3 budakku merdeka. Apabila aku ceraikan 4 istriku, maka 4 budakku merdeka. Lalu dia ceraikan 4 istrinya sekaligus atau berurutan, maka yang merdeka dari budaknya adalah 10 orang. 5 menit. Nah, yang merdeka dari budaknya adalah 10 orang. Di mana hitungan 10 itu? 1 gara-gara menceraikan istri pertama. Apabila aku ceraikan 1 istriku, mereka 1. Apabila aku ceraikan 2 istriku, mereka 2. Dimerekakan 1. Diceraikan 1. Berapa mereka budaknya? 1. Diceraikan 2, ditambah 1 lagi kan jadi 2 itu. Berapa mereka? 2. Nah, 2 apa 1? 3. Diceraikan istri ketiga, berapa mereka budaknya? 3. Tambah 3. Diceraikan istri keempat, berapa mereka? Tambah 4. 10. Itu cara memahami bahasa Arab. Nah, bukan diceraikan 1 istri, mereka 1. Ceraikan istri kedua, mereka 2, berarti tinggal 1. Tadi kan ada 1 tambah 1, 2. Nah, bukan begitu. Istri 1 membebaskan 1, istri 2 membebaskan 2, istri 3 membebaskan 3. Jadi 1, 2, Allah 1, 2, 3, 4. Totalnya 10. Wa majmu' dzalika asara. Itu lumayan mudah dipahami. Tapi apabila digunakan kalimat kullama, hasilnya 15. Coba Ihsan jelaskan. 5 menit. 5 menit. 5 menit. Coba matematikanya bagaimana? Kalau digunakan bahasa kullama, hasilnya 15. Itu belum dibaca ya? Baca dulu. Walau allaqa bi kullama fa 15 abadan. Dan jikalau mentalik ia suami dengan kata-kata kullama,
maka merdeka 15 budaknya, maka 15 nisbah budak itu merdeka atas pendapat sahih. Wahidun bitalaqil ula, satu orang merdeka dengan sebab mentalak istri yang pertama. Wa thalathatun bitalaqil tsaniyah, dengan talak yang pertama. Wa thalathatun, tiga orang budak merdeka dengan sebab talak yang kedua. Li'annahu tsaniyah, kalau talak kedua bitolakis tsani, itu talak yang kedua. Ini bitolakis tsaniyah, tidak mentalak istri yang kedua. Nah, beda alif lamnya doang. Tiga orang budak merdeka dengan sebab mentalak istri yang kedua. Li'annahu sadaqa bihi talaqu wahidatin wa talaqu thintaini, karena sesungguhnya kalimat ulama, sesungguhnya terbenar dengan talak oleh menalak satu orang istri. Talaqu wahidatin, oleh menalak satu orang istri. Wa talaqu thintaini, dan oleh mentalak dua orang istri. Wa arba'atun bitalaqi thalithati, dan 4 orang budak merdeka dengan sebab mentalak istri yang ketiga. Li'annahu sadaqa bihi talaqu wahidatin, karena sesungguhnya terbenar dengan sebagai talak oleh menalak satu orang istri. Wa talaqu salatin, dan oleh mentalak 3 orang istri. Wa sab'un bi talaqi rabi'ati, dan 7 orang budak merdeka dengan sebab mentalak 4 orang istri. Mentalak istri yang keempat, istri yang keempat. Li'annahu sadaqa bihi talaqu wahidatin, karena sesungguhnya terbenar dengan sebuah talak oleh dalam mentalak satu orang istri. Wa talaqu thanaina, Sintain. Sintaini ghairal aw la yaini, mentalak 2 orang, dan mentalak 2 orang istri selain 2 yang pertama. Wa talaqu arba'in, dan mentalak istri yang mentalak 4 orang istri. Wa talaqu arba'in, mentalak orang istri. Wal wajhul tsani, dan wajah yang kedua, yu'tiku sab'ata asyara, merdeka 17 orang budak. Bi'tibari sifat fintaini, dengan memperhitungkan sifat 2 orang istri. Fi talaqi tsalitsati, pada mentalak istri yang ketiga. Wa tsalitsu, dan bermula pendapat yang ketiga, yu'tiku 20, merdekalah 20 orang budak. Bi'tibari sifat tsalati aidan, dengan mempertimbangkan sifat 3 orang istri, sifat 3 juga. Fi talaqi rabi'ah, pada mentalak istri yang keempat. Wa rabi'u, bermula pendapat yang keempat, yu'tiku 13, merdeka 13 orang budak. Biisqati, dengan menggugurkan sifat tintaini, sifat 2 orang istri. Fi talaqi rabi'ah, pada mentalak istri yang keempat. Titik. Kalau alqa binafiin itu masalah baru, seperti yang saya katakan tadi. Wasayatit ta'liq bin nafi, nanti akan ada ulasan tentang talak dan nafi. Boleh saya jelaskan untuk baca itu apa, bagaimana rumus matematikanya itu sehingga bisa merdeka 15 orang. Karena ulama pada takrah, kembali kepada pemahaman takrah. Apa yang takrah?
Nah, mana rumus? Kira-kira bagaimana ucapan suami ke istrinya? Lihat kalimat di atas. Walau qala wa tahtahu arba'un walahu abidun. Apa katanya? In talaqtu wahidatan fa abdun hurun. Sekarang ganti in dengan kullama. Kullama talaqtu wahidatan fa abdun hurun. Setiap kali aku ceraikan akan satu budak, maka setiap kali aku ceraikan satu istri, maka satu budak merdeka. Setiap kali aku ceraikan dua istri, maka dua budak merdeka. Setiap kali aku ceraikan tiga istri, maka tiga budak merdeka. Setiap kali aku ceraikan empat istri, maka empat budak merdeka. Setiap kali. Sekarang dia ceraikan istrinya cara berurut. Kata dia sama istrinya yang tua, aku ceraikan kamu. Berapa orang dia ceraikan istrinya? Hah? Satu atau dua? Hah? Gak mengerti bahasanya? Gak mengerti buat itu dulu. Dia punya 4 istri, dia punya banyak budak. Kemudian dia katakan, setiap kali aku ceraikan satu istri, merdeka satu budak. Setiap kali aku ceraikan dua, merdeka dua. Setiap kali aku ceraikan tiga, merdeka tiga. Setiap kali aku ceraikan tiga, empat, merdeka empat. Sekarang dia ceraikan istrinya cara berurut. Dia katakan pada istri pertamanya, aku ceraikan kamu. Berapa dia ceraikan istrinya? Satu. Menurut kata-kata yang dia bilang tadi, setiap aku ceraikan satu istri, jatuh kemerdekaan satu. Setelah itu dia ceraikan istri kedua. Nah, ketika dia ceraikan istri kedua, masuk dalam kata-kata setiap kali aku ceraikan dua istri, jatuh merdeka dua. Di saat dia menceraikan istri yang kedua ini, pada saat itu dia telah menjatuhkan talak kepada satu istri. Terulang nggak? Menceraikan satu istri terulang? Terulang. Karena dia ceraikan istri kedua, satu atau dua? Hah? Saat dia bilang tuh, aku ceraikan kamu kepada istri keduanya, berapa orang dia ceraikan? Totalnya dua. Tapi ketika itu satu. Tadi kan sudah satu. Setiap kali aku ceraikan satu istri, jatuh merdeka satu. Berarti dengan dia menceraikan istri keduanya sendiri, jatuh merdeka satu lagi. Karena totalnya dua, merdekalah dua. Berarti dengan menceraikan istri kedua, merdeka berapa? Tiga. Tambah tadi satu, 4. Sudah 4 ya.
Kemudian dia ceraikan istri ketiga. Dia ceraikan istri ketiga. Saat dia menceraikan istri ketiga itu berapa orang dia ceraikan? Hah? 3? Satu kan dia ngomong. Si pertama sudah, kedua sudah. Ini ngomong sama istri ketiga nih. Ku ceraikan kamu. Berapa dia ceraikan istrinya waktu itu? 1 kan nomor 3. Berarti apa kata dia? Lama setiap kali aku ceraikan 1 istri, mereka budak 1. Berarti ada bonus 1 di situ. Sudah? Kemudian total semuanya berapa? 3. Merdeka lah 3 tambah 1 4. Sudah berapa? 8. Oke. Kemudian dia ceraikan istri keempat. Ketika dia ceraikan istri yang keempat, berarti dia telah menceraikan 1 istri tambah bonus 1. Kemudian totalnya 4. Karena istri kedampak totalnya 4, berarti 4 berarti 5. 8 tambah 5 berapa? 13. Itu pendapat yang ke-3. Hitungan saya itu pendapat yang ke-3. Pendapat yang ke-4. Ar-Rabi' ya'tiku salah satu asar. Nah, lalu bagaimana pendapat 15? Pendapat 15 kita kembali ke mentalak istri nomor 3. Kita kembali ketika mentalak istri nomor 3. Aku ceraikan istri nomor 3. Waktu diceraikan istri nomor 3, jatuh talak ke 1 istri, hasilnya 1 budak. Nah, kemudian talak nomor 3 ditambah dengan talak nomor 2 tadi, berapa jadi? Talak nomor 3 tambah nomor 2 berapa jadinya? 2. Kalau 2 berapa mereka isinya budaknya? Hasilnya berapa? 3. Kemudian total dari 1 sampai 3 jatuh 3. Berarti ketika menjatuhkan talak kepada istri nomor 3, talak jatuh berapa? Talak jatuh berapa? Ketika menjatuhkan talak ke istri nomor 3 jatuh 1. Dengan ditambah nomor 3 dengan nomor 2 jatuh 2. Berarti sudah jatuh 2 talak. Totalnya 3. Dihitung 1, 2, 3 berarti 3 jatuh 3. Maksudnya 6. Sudah 6. Berarti talak nomor 3 menceraikan istri nomor 3 menghasilkan merdeka 6. Oke. Istri pertama menghasilkan 1. Istri kedua menghasilkan 3. 1 tambah 3 4 tambah 6 10. Nah, ketika menceraikan istri nomor 4, hasilnya tadi berapa? 5. Kenapa 5? Menceraikan nomor 4 berarti jatuh talak 1, menghasilkan merdeka. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Hasilnya berapa tadi? Menjatuhkan istri dan totalnya 4, hasilnya berapa? 4 talak. Berarti jadi 5. Total 15. Itu pendapat mengatakan 15. Nah, pendapat yang mengatakan 20, hitungannya begini. Ketika menjatuhkan talak nomor 4, ketika dia talak istri nomor 4, jatuh talak berapa kepada berapa hasil? 1. Hasil 1 budak. Ketika nomor 4 digabung dengan nomor 3, hasilnya berapa? 2. Merdeka kan 2 budak. Hitung ya, ada berapa? 3. Ketika digabung dengan nomor 2, hasilnya berapa? 3. Hasilnya berapa budak? 3.
Tiga berapa tadi? 6. 4. Mereka budak 10. Jadi di talak nomor 4 hasil 10. Maka totalnya menjadi 20. Sudah. Sudah belum? Sehingga lahirlah pendapat, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan pendapat yang kedua 17 yang tadi. Kemudian pendapat ketiga 20, pendapat 13. Yang enggak mengertinya di mana? Hah? Yang mana? Abu yang mana? Yang 15, yang 13, yang 20, bukan 17. Talak 3 tadi talak 3 istri 6, tapi pas ditalak yang keempat kenapa 5 lebih sedikit? Nah, karena mereka kalau yang keempat ini nggak dihitung lagi, nggak dihitung lagi urutannya, dihitung cuma satu saja. Talak kepada istri nomor 4 berarti menjatuhkan talak 1 hasil 1, kemudian tambah 1 udah 4, jadi 4, 5. Nah kalau nomor 3 tadi masih dihitung, jatuhkan talak nomor 3, jatuh 1, kemudian nomor 3 tambah 2, jatuh 2, kemudian 1, 3, 2, 1, jatuh 3, berarti 6. Kenapa masih dihitung? Karena masih ada sisa talak 1. Kalau yang 4 ini udah finish, nggak dihitung lagi. Nah, sehingga hasilnya talak nomor 3 menghasilkan 6, talak nomor 4 menghasilkan 5. Kalau aku lihat pendapat yang mengatakan 20 mengatakan harus jujur ngitungnya. Talak nomor 1 jatuh 1. Talak ketika kamu mencarikan talak istri nomor 2, saat kamu mentalak istri nomor 2 kan kamu mencarikan 1 istri itu, jatuhlah 1. Ketika dijumlah 2 berarti kamu telah mencarikan 2, hasilnya 3. Nah, hasil 3. Lupa lagi. Hasil 3 talak. Kemudian talak istri nomor 3. Saat menjatuhkan nomor 3 kan menjatuhkan 1 talak itu. Lahirlah 1 merdeka. Nomor 3 tambah dengan nomor 2 sudah menyelesaikan memerdekakan mentalak 2 istri. Maka lahirlah 2. Kemudian tambah dengan nomor 1 hasilnya 3. Berarti totalnya 6. Totalnya sudah 10. Nah, kemudian ketika mentalak istri nomor 1, nomor 4, ketika dia sendiri berarti menjatuhkan talak ke 1 istri. Mereka 1 budak. Istri nomor 4 ditambah istri nomor 3, 2. Tambah 2 budak, berapa? 3. Istri nomor 4, nomor 3, nomor 2, hasil 3. Mereka lah 3 budak, ada berapa? 6. Ditambah istri nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1, hasil 4. 6 tambah 4 10. Tadi berapa? Total itu. Ada pendapat lain? Antum bilang 25. Hah? Itu namanya fikih. Maka ulama tasawuf jengkel deh. Ulama fikih sibuk mengolah kata-katanya. Begini kalau beginilah, begitu kalau begitulah, itu kalau beginilah, itu menyusahkan umat saja. Zikir tasawuf dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai.
Muka antum kayaknya orang tasawuf, susah mengerti fikih. Fikih itu berandai-andai, maka orang fikih itu banyak menghayal. Imam Syafi'i tidur semalaman nggak tidur, hanya menghayalkan hadis. Bahasanya menghayalkan ya, sebetulnya itu nggak memikirkan hadis. Sehingga lahir 70 hukum. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuwair. Bagaimana cara memandangnya itu? Sehingga lahir hadis. Sehingga apabila kita kumpulkan pemahaman fikih dengan penelitian nahwu saraf, itu seperti yang dibaca dalam kitab Rawaiul Bayan. Nah, jadi sekali memandang itu lahir sekian dari sekali memandang dengan berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan, maka lahirlah beberapa pemahaman. Sekarang kita bahas i'rabnya, pandangan nahwu saraf. Kedua qiraahnya, pandangan ahli qiraah. Ketiga pandangan hukum fikihnya, kemudian pemahaman tasawufnya, kemudian pemandangan hikmahnya. Lahirlah tafsir Rawaiul Bayan. Sehingga dari 10 satu ayat dibahas pada 10 disiplin ilmu pengetahuan. Nah, kenapa? Karena antara kosakata dengan hukum itu tidak bisa dilepaskan. Sehingga pembahasan kita tadi, kalau bilang ulama begini jadinya, kalau bilang in begini jadinya. Oke, lanjut. Nggak ditanya di kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Walau 'allaqat talaqa bi nafyi fi'lin, jikalau menggantungkan ia suami akan talak dengan nafyi dari perbuatan, fal mazhabu annahu in 'allaqa bi'in ka in lam tadkhuli, maka adapun pendapat mazhab itu sesungguhnya suami jika menggantungkan ia suami dengan kalimat in, seperti jika tidak masuk engkau, jika engkau tidak masuk, ai ad-daru, yakni akan rumah, fa anti talikun, maka engkau tertalak, waqa'a indal ya'si minat dukhuli, niscaya jatuh ia talak ketika putus asa dari masuk, kain matat qablahu, seperti kaan matat qablahu, seperti bahwa meninggal ia istri sebelumnya suami, sebelumnya masuk. Fayuhkamu biwuku'it talaqi qabilal mauti, Ubail tasghir dari qabla. Ubailal mauti, maka dijatuhi hukum dengan maka dihukum dengan jatuh talak ubail sesaat sebelum kematian. Kalau qabla kan sebelumnya itu panjang. Kalau kubailah sesaat sebelum, berarti semenit atau 2 menit. Nah, au bigoiriha, atau selain kalimat in, ka iza, seperti kalimat iza, fa inda mudiyyi zamanin, maka ketika berlalu waktu, yumkinu fihi zalikal fi'lu, yang memungkinkan padanya zaman, oleh demikian perbuatan, min waqti ta'liqi, dari waktu taklik, walam taf'al, dan tidak melakukan ia istri,
yaqa'ut talaqu, niscaya jatuhlah talak. Wa hadza wal mansusu fi suratai. Bermula ini dia adalah mansus pada dua bentuk kejadian, in wa iza, yaitu kalimat in dan kalimat iza. Wal farqu bainahuma, adapun perbedaan di antara keduanya in dan iza, anna in harfu syartin, sesungguhnya in itu adalah huruf syarat, la isy'ara lahu bizamani, tidak menunjuk bagi huruf syarat dengan zaman. Wa idza zarfu zamanin, dan adapun iza adalah zarf zaman, kamata fitanawuli lil awqati, seperti kalimat mata pada meliputi bagi beberapa waktu. Fa iza qila, maka apabila dikatakan mata alqaka, kapan aku bisa menemuimu, soha antakula, niscaya sahlah bahwa engkau berkata mata syi'ta, kapan engkau mau, atau idza syi'ta, apabila engkau mau. Wala yasihu, dan tidak sahlah in syi'ta, jika engkau mau. Fa qauluhu, maka adapun perkataan seseorang, si suami, illam tadkhuli ad-dara, jika tidak masuk engkau akan rumah, maknahu, adapun maknanya adalah in fataki dukhuluha, jika tidak terlewat, jika terlewat engkau oleh masuknya rumah. Wa fawatuhu bil mauti, dan adapun terlewatnya dukhul, masuk, itu dengan maut, meninggal. Wa qauluhu, dan adapun perkataan suami, idza lam tadkhuli ad-dara fa anti talikun, maka apabila tidak masuk engkau akan rumah, maka engkau tertalak. Maknahu, maknanya adalah ai waqti fatakat dukhulu, waqtin fatakat dukhulu, fatakit dukhulu, yaitu waktu. Ai waqtin, kapan saja waktu? Bukan huruf tafsir itu ya? Bukan, kan mananya ai tadi. Mana iza itu adalah ayyu waqtin atau ayya waqtin. Ayya waqtin, kapan saja waktu terlewat engkau oleh masuk, faya qaut talaqu, maka terlewatlah talak bimudi zaman, maka jatuh. Faya qaut talaqu, maka jatuhlah talak bimudi zamanin, dengan berlalu zaman, yumkinu fihi dukhulu, yang memungkinkan padanya zaman oleh masuk, walam yu'ta bihi, dan tidak dikerjakan dengannya masuk. Nah, oke, potong dulu sampai situ. Jika suami mengkaitkan talak dengan menafikan berbuat, yang
Yang tadi yang kita bahas dengan mengisbat perbuatan. Kalau kamu masuk, artinya kalau kamu melakukan masuk rumah, kamu jatuh talak. Kalau di sini menafikan, kalau kamu tidak masuk, kamu jatuh talak. Maka pembahasannya akan berbeda kalau menggunakan adat taklid yang berbeda. Pembahasan pertama, kalau dia menggunakan in. Nah, kalau suami mentaklid dengan in, contoh, illam tadkhuli, itu dikasih baris kalau nggak tahu. Nah, kadang-kadang dia baca macam-macam. In allaqa bi in. Jika mentaklid ya suami dengan in. Mana contohnya? Ka in. Seperti illam tadkhuli daro fanti talib. Jika kamu tidak masuk ke rumah, kamu jatuh talak. Maka kata-kata ini memberikan pemahaman talak akan jatuh ketika si istri tidak mungkin lagi masuk rumah. Ya'si. Ya'si itu artinya putus asa. Nggak ada harapan lagi dia akan masuk rumah. Di saat itu baru bisa jatuh talak. Mana contohnya ya'si? Mata qablahu. Dia meninggal sebelum masuk rumah. Nah, maka dijatuhkan talak sesaat sebelum dia mati. Nah, kalau suami ngomong kata-kata itu, jika kamu tidak masuk ke dalam rumah ini, maka kamu jatuh talak. Hari itu dia nggak masuk, tahun itu dia nggak masuk, tahun depan dia nggak masuk, seumur hidup dia nggak masuk. Yang penting masih punya kesempatan masuk, talak belum jatuh. Tapi apabila kesempatan masuk itu nggak mungkin lagi dilakukan, di saat itulah talak jatuh. Misalnya dia mati, maka semenit sebelum dia mati talak jatuh. Nah, begitu luas peluang yang dikasih oleh kalimat in. Sudah. Apabila suami menggunakan kata-kata idza lam tadkhulid dar fa anti talib. Apabila kamu tidak masuk rumah, maka kamu jatuh talak. Maka jatuh talak istri ketika sudah berlalu masa yang bisa istri masuk ke rumah di masa tersebut. Kalau suami ngomongnya di pasar raya, rumahnya di Indarung, maka dihitunglah masa kepergian istri dari pasar raya ke Indarung 1 jam, dia buka kunci dan sebagainya, lengkap 1 jam. Nah, kalau si istri tidak masuk rumah 1 jam setelah suami ngomong, talak jatuh. Itu bedanya idza. Kalau in terserah, yang penting masih punya peluang masuk, talak belum jatuh. Kalau idza, kalau sudah lewat masa bisa masuk dia nggak masuk, jatuhlah talak. Nah, jatuhlah talak. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah in itu huruf syarat. Dia tidak mengandung makna waktu. Sementara idza adalah dzaraf zaman. Dia sama dengan kalimat mata. Maka dia mengandung waktu. Maka ketika orang bertanya kepada kamu, mata alqaka, kapan saya bisa jumpa kamu? Kamu bisa jawab mata syi'ta, kapan kamu mau? Tapi apabila orang ngomong sama kamu, maaf salah. Apabila orang bertanya kepada kamu, mata alqaka, kapan aku bisa jumpa kamu? Kamu bisa bilang mata syi'ta, kapan kamu mau, au idza syi'ta, apabila kamu mau. Boleh mata
mata syi'ta boleh idza syi'ta. Tapi tidak boleh kamu bilang in syi'ta. Kapan saya bisa jumpa kamu? Kita bilang in syi'ta jika kamu mau. Ini dalam peribahasa, dalam kaidah bahasa Arab ini salah jawaban. Karena mata mengandung masa, sementara in tidak mengandung masa. Apabila orang bertanya jawab masa, harus pakai jawaban pakai masa. Yang pakai masa adalah idza, bukan in. Kayak itu pendapat pertama, tarik awal. Tariqus tsani, Tariqus tsani, adapun tariq kedua, fi kulli minas surataini qaulani, pada setiap dari dua bentuk kejadian adalah dua qaul, bitakhriji qauli kullin minhuma ilal ukhra, dengan mentakhrij qaul setiap dari keduanya surataini kepada yang lain. Ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, annat talaq, sesungguhnya talak, innama yaqa'u fihima indal ya'si minal fi'li la bi mudiyyi zamanin. Sesungguhnya hanya saja terjadi ia talak pada keduanya qaulan, pada kedua-dua surah, pada keduanya suratain, ketika menyesal dari berbuat ya'si, bukan menyesal, putus asa. ya, tidak ada harapan berbuat. Ketika putus asa boleh. Ketika putus asa dari berbuat, tidak dengan berlalu zaman, yumkinu fihil fi'lu walam yuf'al, yang memungkinkan padanya zaman oleh berbuat dan tidak dilakukan akan demikian perbuatan. Kama fitor fil isbati, sebagaimana pada sisi isbat, la yakhtassut ta'liqu bizamanil awwali, dan tidak terkhusus taklid dengan zaman yang pertama, Akan bizamanil awwal, dengan zaman akan pertama. Wal qaulu tsani, adapun qaul yang kedua, itu yaqa'u fi kullin minhuma, jatuh ia talak pada setiap dari keduanya, bimudi zamanin, dengan berlalu zaman, yumkinu fihi al-fi'lu wa lam yuf'al, yang memungkinkan pada zaman oleh berbuat dan tidak dilakukan akan perbuatan. Li'annahu awal waqtin, karena sesungguhnya zaman itu awal waktu, hasala fihi adamul fi'li al-mu'allaki bihi, yang hasil padanya zaman oleh tidak berbuat yang menggantungkan bihi dengannya qaul, mu'allaq bi, yang digantungkan dengannya perbuatan, yang digantungkan dengannya perbuatan. Nah, naifahnya bihi itu. Wa talaqu yaqa'u bi awwali husulis sifati, adapun talak itu terjatuh ia talak dengan awal hasil dari sifat. Wa alhaqu, dan menyamakan mereka para ulama bi iza, dengan kalimat iza, ghairuha, selain
iza min akhwatiha, dari saudara-saudaranya iza, fi mazukira, pada sesuatu yang telah disebutkan, kama syamalathu ibaratul musannifi, sebagaimana mencakup akannya ma sesuatu oleh ibarat musannif, nahwu seperti mata au ayya waqtin, mata atau ayya waqtin, lam tadkhuli ad-dara, tidak masuk engkau akan rumah, fa anti talikun, maka engkau tertalak, fatutallaqu bi mudhi zamanin yumkinu fihi dukhulu, maka dijatuhi talak akan istri dengan berlalu zaman yang memungkinkan padanya zaman oleh masuk, walam ta'ti bihi 'ala rajihi, dan tidak mengerjakan bihi Iya istri, dan tidak mengerjakan ia istri bihi dengannya masuk atas pendapat yang rajih. na'am ala qauli raji. Menurut Thariq Tsani yang kita bahas tadi, Thariq awal, ketika Thariq awal membedakan antara kalimat in dengan kalimat idza. Kalimat in itu boleh istri enggak masuk, talak enggak jatuh, selagi istri punya kesempatan untuk masuk, kecuali kalau kesempatan itu hilang, istilah dengan ya'as, maka talak jatuh. Sementara idza, talak jatuh ketika punya waktu untuk masuk tapi tidak masuk. Bisa dibedakan di nama idza? Sudah? Nah, itu Thariq awal. Thariq Tsani mengatakan masing-masing dari dua surah di atas, dua surah adalah in sama idza. Illam tadkhulid dar fa anti taliq, itu suratul awal. Idza lam tadkhulid dar fa anti taliq, ini surah nomor 2. Itu makna suratain. Pada masing-masing dari dua surah itu berlaku dua kaul dengan mentahrid masing-masing dari dua kaul ke yang lain. Pada surah pertama apa pendapatnya tadi? Tidak jatuh talak sampai ya'as. Nah, pada surah itu diambil kaul surah kedua, tempatkan di sana satu lagi. Jadi illam tadkhulid dar fa anti taliq, di situ ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, talak tidak jatuh sampai ya'as. Pendapat kedua, talak tidak jatuh sampai lewat masa yang bisa masuk. Kalau bisa masuk dia nggak masuk, talak jatuh. Itu di in. Nah, di idza juga ambil kaul in bawa ke bawah. Dan dua kaul juga. Apabila kamu tidak masuk rumah, kamu jatuh talak, maka talak tidak akan jatuh kecuali setelah tidak mungkin masuk. Pendapat yang kedua, talak jatuh kalau terlewat masa yang bisa masuk tapi dia tidak masuk. Ini Thariq kedua. Jadi kaul yang pertama dipakai ke nomor 2, kaul yang nomor 2, kejadian nomor 2 diletakkan di kejadian pertama. Jadi masing-masing punya dua kaul. Nah, masing-masing punya dua kaul. Alasannya apa? Innama yaqa'u bihima indal ya'as minal fi'li la bimudi zaman yumkinu fil fi'il. Caranya adalah sesungguhnya talak hanya saja jatuh pada kedua kejadian ketika ya'as dari melakukan perbuatan tersebut, bukan dengan berlalunya masa yang mungkin masuk. Walam yaf'al, dan dia tidak melakukannya sama bandingnya dengan isbat. Kenapa disamperlakukan dua kaul? Karena membandingkan dengan isbat.
Di dalam masalah isbat, apakah dibedakan antara idza sama in? Isbat pembahasan yang tadi dibedakan? Beda di sana cuman kullama. In sama idza nggak dibedakan. Nah, di isbat nggak dibedakan, di nafi juga nggak perlu dibedakan. Berarti idza sama in itu sama di nafi. Nah, wa qaulu tsani, menurut pendapat yang kedua, masing-masing daripada dua kejadian di atas itu jatuh talak dengan berlalunya zaman yang mungkin fi'il, mungkin untuk melakukan baik in maupun iza, sama saja. Alasannya apa? Karena itu adalah awal waktu yang terjadi padanya tidak berbuat. Nah, karena itu berlalunya masa yang bisa dilakukan tapi dia tidak lakukan, itu adalah awal waktu yang sudah terjadi padanya oleh tindakan istri tidak melakukan masuk rumah yang dia merupakan mu'allaq bih, talak ditali dengannya. Maka talak itu terjadi, talak itu jatuh di awal hasilnya sifat. Sifat kan jika kamu gak masuk rumah. Nah, masa udah bisa masuk tapi dia gak masuk, terjadilah tidak masuk rumah. Disitulah jatuhnya talak, sehingga tidak perlu sampai ditunggu ya'as. Nah, ulama menggabungkan, menyamakan hukum dengan iza selain iza, yaitu kawan-kawannya, seperti yang dikatakan di atas, mata, ayu, itu semuanya hukumnya sama dengan ida. Menurut tarik pertama, jatuh talak ketika istri tidak melakukan masuk rumah padahal sudah cukup waktu untuk masuk dan dia tidak masuk. Menurut tarik kedua, pakai ayu, pakai mata, itu dua kaul. Ada mengatakan sama dengan in, yaitu ketika ya'as. Ada mengatakan sama dengan ida. Nah, titik. Walau qala, jikalau suami berkata, anti talikun, engkau itu tertalak, in dakhaltid dar, jika engkau masuk akan rumah, atau alam tadkhuli, illam tadkhuli, atau alam tadkhuli, atau bahwa tidak masuk engkau, bi fathi, dengan membuka, yang fatahan, bi fathian, dengan fatahan, waqa'a fil hali, niscaya jatuhlah talak ketika itu, li'annal ma'na liddukhuli aw li'adamihi, karena sesungguhnya makna bagi masuk atau tidak masuk itu bitakdiri la bitaklili, dengan mentakdirkan lam taklil, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, an kana za malin wa banin, bahwa adalah ia itu orang yang mempunyai harta dan orang yang mempunyai anak-anak. Wa sawa'un kana fima allala bihi shadiqan am kadziban, sama saja ada padanya sesuatu, allala mentaklil ia suami, bihi dengannya ma, ada ia suami itu jujur atau bohong. Qultu, aku berpendapat, illa, kecuali fi ghairi nahwiyin, kecuali pada selain ahli nahwu, fatahliku fil asahi wallahu a'lam, maka itu adalah taklik pada pendapat asah wallahu a'lam, lianna zahira, karena sesungguhnya zahir, qasduhu lahu,
itu maksudnya ahli nahwu bagi taklid. Wa huwa la yumayyizu baina an wa id, dan dianya suami, dan dianya yang bukan ahli nahwu, dan dianya bukan ahli nahwu tidak bisa membedakan dia di antara kalimat an dan kalimat in. Wasani, adapun yang kedua adalah yuhkamu bi wuqu'ihi fil hali, dihukum dengan jatuhnya talak. wasani yahkumu. Wasani itu pendapat. Wasani pendapat kedua. Nah, Yahkumu betul. di ma'ruf ya. Ya, ma'ruf, menghukum ya pendapat kedua. Menghukum ya pendapat kedua dengan jatuhnya talak pada ketika itu, illa kecuali ayyakula qasadtu ta'liqa, bahwa berkata ia suami, aku maksud akan taklik. Wa yusaddaqu bi yaminihi, maka dibenarkan akan suami dengan sumpahnya. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, wa hadza asbahu, adapun ini adalah lebih mirip, ay bitarjihi, yakni dengan tarjih. Wa rajjahahu Ibnu Sabbaghi, dan mentarjih, merujihkan akannya pendapat oleh Imam Ibnu Sabbagh. Wa sahhahal awwala fil rawdati, dan mensahihkan ia Imam Nawawi akan pendapat pertama dalam kitab Rawdah. Nah, suami berkata, anti tolikun an, bukan in, an dakhaltad daro, atau an lam tadkhuli ad-daro, kamu jatuh talak bahwa kamu masuk rumah, itu isbat. Atau bahwa kamu tidak masuk rumah, itu nafi. Permasalahan yang diangkat di sini adalah menggunakan huruf an, menggunakan huruf in, dah selesai. Waqa'a fil hal, pendapat pertama, jatuh talak suami waktu itu juga. Kenapa? Karena makna dari kalimat tersebut, li'annal makna, karena sesungguhnya makna itu masuk rumah, tidak masuk rumah, itu mentakdirkan lam taklil, li'an. Nah, li'an itu maknanya sama yang firman Allah, angkana dza mali wa banin, li'angkana, karena bahwa ada ia itu orang yang punya harta dan anak-anak. Angkana dza mali wa banin, ini ayat yang kita baca tadi malam. Takdir Allah itu memang indah. Nah, siapa orang yang disebutkan di sini? Hah? Walid ibn al-Mughirah. Dia menantang dakwah baginda Rasul. Dia tidak terima apa yang diajak oleh Nabi SAW. Dia sombong dan dia angkuh. Hammazin, masya'in binami, manna'il lil khair, mu'tadin atim. Semua pelanggaran-pelanggaran itu kenapa dia lakukan? Li'an, karena dia punya harta, karena dia punya anak. Berarti an itu harus ditafsirkan dengan menggunakan huruf lam ta'lil. Oke. Kalau begitu terjemahannya,
Maka kalau suami ngomong begini, anti tolikun li'an dakhal, kamu jatuh talak supaya kamu masuk rumah. Kamu jatuh talak supaya kamu tidak masuk rumah. Jatuh gak talaknya waktu itu? Jatuh. Jadi aku jatuhkan kamu talak supaya kamu gak masuk rumah lagi, biar langsung pulang gitu. Nah, sah. Kamu saya jatuhkan talak supaya kamu masuk rumah, karena orang ditalak tidak boleh keluar rumah. Jadi antu gunanya an li ta'lilili, sama dengan ayat. Wasaun kana fi ma'allalabi sadiqan aw kadziban, baik suami pada masalah tersebut dia menjadikan alasan dengannya itu benar atau bohong. Mau benar mau bohong, pokok talak jatuh waktu itu juga. Ini pendapat pertama. Qultu, saya katakan kecuali yang enggak tahu nahu. Nah, yang tidak tahu ilmu nahu, maka an itu jadi taklik menurut pendapat Hafsah. Maksud saya taklik. Taklik bagaimana? Kan bukan urut taklik, ini urut taklik. Iya ya, enggak tahu saya. Sekira kan urut taklik. Nah, kalau orang enggak tahu nahu itu boleh. Dia jadi taklik. Kenapa? Karena yang zahir itu adalah maksud dia. Dia tidak bisa membedakan apa antara an dan in. Dia tidak bisa membedakan in sama idza. Jadi orang nggak tahu nahu ya boleh-boleh saja, itu dimaafin. Tapi kalau orang tahu nahu, jatuh langsung talaknya. Itu pendapat pertama. Yang kedua, menghukum jatuh talak saat itu juga. Mau ahli nahu, mau enggak ahli nahu, pokoknya jatuh talak. Kecuali kalau dia mengatakan maksud saya taklik, bukan taklil. Maksud saya adalah taklik, bukan taklil. Maka dibenarkanlah orang itu dengan sumpahnya. Tidak dibedakan oleh pendapat kedua, ahli nahu kah dia atau bukan ahli nahu. Kata Imam Rafi'i, pendapat yang kedua ini lebih mirip atau lebih pantas untuk diterjih. Pendapat kedua ini cocok diterjih. Nah, dan pernyataan Imam Rafi'i itu didukung oleh Imam Ibn Sabbagh. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Rawdah justru mentasheh pendapat pertama. Jatuh talak saat itu juga. Walaupun dia mengatakan niat taklik atau taklil enggak bisa dibedakan. Nah, kenapa? Karena alasan niat itu berlaku, niat itu bisa memalingkan lafaz kalau lafaz memang memiliki makna dua sisi. Sementara an tidak memiliki makna taklif, an memiliki makna taklil. Ini pelajaran fikih atau nahwu? Nah, fikih yang diselesaikan dengan nahwu. Ada pertanyaan? Kalau dikaitkan kayak contoh ketika kamu masuk rumah, terus kayak contoh kamu jatuh talak setelah 1 tahun, apakah bisa dibatalkan perkara itu? Contohnya apa? Kamu yang jatuh talak setelah habis bulan ini. Oke, kamu jatuh talak setelah habis bulan ini. Atau contohnya kayak gini, kamu jatuh talak jika kamu nanti masuk rumah. Nah, dia mau batalin sebelum masuk karena dia menyesal menetapkan itu. Apakah bisa dibatalin perkataannya? Gak bisa. Nah, taklid kalau sudah diucapkan gak bisa dibatalkan. Berarti si suami sudah mempasrahkan takdirnya dengan mu'allaq bih. Gak bisa dibatalkan. Ucapan gak bisa ditarik lagi. Nah,
sudah diucapin, maka dia jatuh. Itu kalau hal. Kalau ta'liq dia tergantung. Nah, dari tergantung tuh nunggu jatuh dia, nunggu diambil lagi. Jika kamu masuk rumah jatuh talak, berarti suami telah gantungin talaknya ke masuk rumah. Tergantung-gantunglah talak di situ. Nah, kalau istrinya masuk rumah langsung kena kepala istrinya. Begitu. Nggak bisa diturunin lagi. Dia bukan benda, dia kata-kata. Kata-kata sudah diucapkan, tidak bisa ditarik. Nah, kau menyesal? Istrinya dilarang masuk rumah, sewa rumah lain, tinggal di situ. Karena kata dar itu bermakna ini rumah. Tapi kalau dibilang daran, jika kamu masuk ke rumah kamu jatuh talak, maka dia tidak boleh tinggal di rumah, harus bikin kedai. Kalau di mana saja dia masih tinggal di rumah, jatuh talak, maka dia harus pergi tinggal di hotel atau tinggal di kedai, hanut. Nah, itu kalau nakiroh. Kalau ma'rifah berarti rumah yang dimaksud. Kalau nakiroh di mana saja rumah, nggak boleh dia. Nah, kembangkan hukumnya lagi. Kalau dia tinggal di rumah orang apa yang jerami tertelungkup itu jatuh talak atau enggak? Hah? Tergantung. Kalau dia orang Papuanya, kalau orang Papua enggak. Nah, kalau dia tinggal di kemah-kemah, itu talak. Tergantung. Kalau dia orang Arab jatuh talak, kalau dia bukan Arab nggak jatuh. Itu pembahasan pengembangannya, nggak ada di sini kan? Berarti nanti masih rendah kita. Nah. Oke. Apa tuh? Berarti masuk dari sini rumah yang rumah suami juga, bukan umum juga. Kalau ada alif lam berarti ma'rifah. Kalau ma'rifah itu rumah yang diketahui. Berarti kalau rumah lain dia masuk enggak? Nah, itu talak. Enggak, itu talak. Jadi kalau pakai nakirah itu seluruh rumah karena isim jenis. Apa? Kalimat an itu dalam bahasa Indonesia yang biasa diucapkan gitu. Yang mana? Kalimat an itu. An bawah. Kalau dalam kalimat cerai dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kamu jatuh talak bahwa kamu masuk rumah. Itu kan aneh bunyinya itu. Maksud saya ta'liq. Menurut pendapat kedua jadi ta'liq dia. Menurut pendapat pertama langsung talak masuk waktu itu. Karena an itu ada takdir li. Berarti kamu jatuh talak supaya kamu masuk rumah, supaya kamu tidak lagi masuk rumah. Ada kalimat li yang ditakdirkan. Nah, kalau in jika idza apabila dikatakan apabila kamu masuk rumah kamu jatuh talak, berarti masanya panjang karena isbat. Apabila kamu nggak masuk rumah kamu jatuh talak, masanya sempit. Jika kamu nggak masuk rumah kamu jatuh talak, masanya panjang. Itulah terjemahnya idza, apabila, in, jika. Kalau dibikin kalimat law aja bu. Hah? Dibikin soalnya kalimat law aja. Kalau Kalimat law aja bu. law. Kalau kamu masuk rumah kamu jatuh cerai. Nah, kalau kamu masuk rumah kamu jatuh talak, law itu masuk in atau masuk idza? Dia saudara in atau saudara idza? Dalam isbat nggak ada masalah, sama law dengan in. Dalam isbat sama law sama in. Tapi kalau lam nafi, jikalau kamu nggak masuk rumah kamu jatuh talak, ini yang perlu dikaji lagi. Law masuk in atau masuk idza? Tadi law disebut? Hah? Nggak disebut. Nah, coba rujuk lagi nah. Law itu mengandung zaman atau tidak mengandung zaman? Sepertinya law tidak mengandung zaman. Nah, kalau enggak mengandung zaman, maka untuk isbat masanya sama panjang dengan idza dan sebagainya.
Tapi kalau nafi itu masanya sama dengan in, juga sampai waktu yang tidak terbatas. La'ala sawab, lau itu tidak mengandung zaman. Misalnya untuk ancaman saja berarti nggak masuk juga. Apa? Dia mengancam saja. Contoh. Kalau nggak patuh saya talak gitu. Tapi itu ada kosongnya. Apa? Kalau kamu nggak patuh sama saya talak gitu. Kalau kamu nggak patuh, saya talak. Tapi dia cuma ancaman gitu. Kalau kamu nggak patuh, saya talak. Itu taklik itu, bukan ngancam. Sama yang kalau kamu nggak masuk rumah, kamu jatuh talak. Kalau kamu nggak patuh, kamu masuk talak. Tapi niatnya itu cuma ngancam aja, tertak gitu. Nggak ada maksud cerai guys. Oh. Supaya dia tuh patuh kalau kamu. Tapi niat tuh kayak kata talak aja. Kalau sudah diucapin talak, kalimatnya sore talak itu nggak bisa digunakan mengancam lagi. Tapi maksudnya dia kosongnya cuma ngancam ya, kita nggak juga. Maksudnya cuma ngancam. Nggak ada maksud untuk mentalak, cuma dia ngancam aja, menggertak. Apakah bab taklik itu perlu kosa atau enggak? Mentaklik talak perlu kosa atau enggak? Kan tidak perlu. Yang perlu kosa itu adalah sebuah lafaz yang memiliki ihtimalat. Nah, ini nggak punya ihtimalat. Ini sudah persis sore talak bit taklik. Hati-hati. Kalau istrinya dibilang gitu, kalau dia nggak taat, itu talaknya. Apalagi bilang kullama lam tu'tini fa anti talak. Setiap kali kamu nggak taat ke aku, kamu itu talak. Mandi, enggak katanya, itu tak satu. Cuci tangan, enggak katanya, buang. Bahaya itu, yang buat ancaman begitu. Dan dengan ancamannya, kalau kamu nggak patuh ke saya nikah lagi. Itu aman. Ya. Cukup insyaallah. Subhanallah wa bihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.